Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Eka Supriyatna, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 254041315119. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Muhammadiyah Kerangkajen dengan kelas 9 tema Iman kepada Qada dan Qadar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di semester lalu kita sudah mempelajari tentang kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Maka pada semester ini kita akan melanjutkan bab baru tentang iman kepada Qada dan Qadar. Nah, untuk memasuki bab iman kepada Qada dan Qadar, Baika ingin bertanya kepada kalian. Iman kepada Qada dan Qadar, tentu kalian harus paham tentang iman kepada Qada dan Qadar. Ini, perhatikan pertanyaannya ini. Pernahkah kalian melihat seseorang bayi yang meninggal? Pernah? Nah, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kalian melihat seseorang nenek berusia 100 tahun? Nah, yang ketiga, kenapa bayi yang belum punya dosa bisa meninggal duluan? Dan kenapa nenek-nenek yang bisa mencapai umur 100 tahun? Kan biasanya umumnya yang umur 100 tahun meninggal duluan. Benar nggak? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa ini? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Apa? Takdir, betul. Takdir. Ya, takdir itu kan ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iroda, kehendaknya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Berarti kalau kematian itu termasuk qada. Kalau kelahiran ya masuk kepada qada. Selanjutnya qadar. Perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya. Ini perwujudan. Jadi kalau qada itu perencanaannya sudah ditulis, kalau qadar itu kejadiannya. Iman kepada qada dan qadar. Tolong dibaca, Mas Akmal. Yakini dengan ya, meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku pada semua makhluk.
Jadi bukan hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan juga ini berlaku. Selanjutnya, macam-macam takdir Allah. Takdir mu'allaq, yaitu takdir atau yang bisa disebut dengan takdir yang bisa dirubah. Dirubahnya gimana? Itu dengan ikhtiar, usaha, doa. Kemudian ada takdir mubram, terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau dirubah. Nah, dari sini kalian lihat anak perempuan ini kakinya tinggal satu, yang kanan itu pakai alat kaki palsu atau bantu, tapi dia ingin menjadi seorang penari balet. Kita lihat. Might feel strange, not a fool. Every day I try. My heart is on Nah, ini dia mencoba berjalan. Awalnya kesusahan, tapi terus berlatih. Nah, ini yang ingin mereka ini. Nah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada rasa tiyah atau rasa buruk dan kasihan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka dinyatakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Beliau bersabda, yaitu kalimat baik sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Maka optimis itu diawali dengan ucapan-ucapan baik atau sering kita sebut dengan niat. Maka kan, jangan menyerah. Nah, ini ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha dan berupaya untuk meraihnya. Nah, seberapa jauh kalian sekarang sudah berikhtiar dengan cita-cita kalian? Ayo, kemarin kalian ingin bercita-cita, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi dokter, polisi, tentara. Sejauh mana kalian berikhtiar sampai sana? Iman kepada Allah dan mudah dapat membuat disiplin untuk mencapai apa itu? dari bahwa nikmat dari Allah, orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwa semua nikmat merupakan karunia dari Allah. Boleh kita bercerita itu untuk memotivasi orang supaya sabar, tawakal, tetap berusaha. Dengan cerita yang kita sampaikan, nanti orang yang mendengar itu akan memahami makna sabar, tawakal, dan tetap berusaha atau ikhtiar. Kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu biar tidak bosan. Berdiri semua. Ayo berdiri, berdiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan.
1, 2, 3, 4. Lepaskan. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan duduk. Kita mulai dari kelompok 1. Nomor 1, pernahkah kamu mengalami peristiwa yang tidak sesuai dengan rencana? Ceritakan secara singkat peristiwa tersebut dan apa hikmah yang kamu peroleh. Jawabannya, saat sebelum ujian, saya jarang sekali belajar dan setelah nilai ujian keluar, saya menyesal karena nilai saya sangat buruk sekali. Hikmah dari peristiwa tersebut yaitu saya harus belajar lebih giat sebelum ujian. Buatlah cerita singkat 5 atau 10 kalimat tentang seseorang yang beriman kepada Qotok dan Qadar. Judul cerita, usaha Ridho yang tidak sia-sia. Pada saat perlombaan, Ridho mengalami cedera kaki yang sedikit parah, dan di kondisi seperti itu Ridho hanya bisa ikhlas dengan takdir tersebut. Tetapi seminggu kemudian Ridho memulai berlatih lagi dengan giat untuk persiapan seleksi Popda, dan berkat latihan giat tersebut Ridho lolos ajang perlombaan Popda tahun 2026. Wah, tepuk tangan Mas Ridho. Ya, ini contoh nyata ya yang dialami Mas Ridho setelah cedera, tapi dia tidak patah semangat untuk berlomba, kemudian tetap latihan, dan akhirnya sekarang lolos menjadi atlet Popda DIY. Terima kasih Mas Ridho. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Ayo Mas Olfat atau Mas Made. Ya, dibacakan aja salam, kemudian dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bangun pagi di jam 4, tetapi saya kesiangan. Alhasil saya bangun pukul 6.30. Hikmah yang saya dapat, tidak tidur larut malam dan memasang alarm sesuai waktu yang ditentukan. Ya. Al-Omar 49, sesungguhnya kami menciptakan segalanya sesuatu sesuai dengan ukuran. Saya mendapatkan nilai yang tidak saya inginkan, tetapi saya tidak mudah menyerah dan terus berusaha dan berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Satu, tahan godaan. 2, menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. 1, Qadar bayi dengan kakek 100 tahun. 2, berusaha mencapai nilai yang lebih maksimal dan sesungguhnya. Sebutkan dalil Al-Quran tentang Qotok dan Qadar. Tuliskan minimal 1 ayat bersama artinya. Inna kulla shay'in khalaqna biqadari. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Berikan satu pengalaman hidup yang membantu belajar tentang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan bagaimana perasaan dan pelajaran apa yang kamu ambil dari pengalaman tersebut. Saya sebelum menghadapi ujian sekolah, saya belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan juga saya mengikuti les pendalaman materi, namun ketika ujian sudah dimulai, saya mengajarkan soal-soal tersebut. Setelah ujian selesai, saya berdoa semoga nilai ujian sekolah bagus. Namun setelah nilai ujian telah keluar, ternyata nilai saya tidak sesuai harapan. Karena ketika kita
mengimankan qada dan qadar, kita jadi mengerti tentang mengapa iman membuat hidup tenang, yaitu qada suatu ketetapan Allah terhadap apa yang kita lakukan, dan qadar kepastian Allah tentang niat kita yang mungkin tertunda namun suatu saat akan tercapai, dan disitulah yang membuat kita tenang dan percaya. Kakak yang menjadi figur orang tua untuk adik-adiknya. Rani menjadi figur orang tua untuk adiknya karena orang tuanya sudah meninggal. Rani mempunyai adik 3 yang usianya masih kecil-kecil. Rani berusaha mencari kerjaan untuk menghidupi keluarganya yang sudah tidak utuh lagi. Tetapi meskipun keluarganya Rani tidak utuh lagi, Rani tetap semangat untuk melanjutkan kehidupannya tanpa menyerah sekalipun. Orang yang iman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua hikmah merupakan karunia dari Allah, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan, berusaha selalu berterima kasih kepada Allah, ikhlas menerima keadaan, semakin sabar dalam menghadapi sesuatu, selalu berusaha dalam melakukan apapun. Ya, terima kasih. Ini yang bagus. Perhatikan. Di terakhir, orang yang iman kepada qada dan qadar meyakini bahwa semua nikmat merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Selalu berterima kasih kepada Allah dengan rasa syukur, ikhlas menerima keadaan, semakin sabar dalam menghadapi sesuatu cobaan, selalu berusaha dalam Kamu mengalami peristiwa yang tidak sesuai rencana, ceritakan secara singkat peristiwa tersebut dan apa hikmah yang kamu peroleh. Kita mau berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu, tetapi tidak terduga kita terkena musibah kecelakaan. Hikmah yang kita ambil dari peristiwa adalah kita lebih berhati-hati saat berkendara. 2. Sebutkan dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Inna kulla syai'in namu bi qadar. Al-Qamar, artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Tuliskan pengalaman hidup yang membuat belajar tentang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita TPM pertama, kita mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Lalu kita sholat, berdoa, dan berusaha belajar semaksimal mungkin agar TPM selanjutnya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini hikmah iman kepada qada dan qadar yang tadi sudah kalian semua paparkan. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan sabar. Betul, tadi kalian sudah banyak menyampaikan. Contoh-contohnya dari kejadian Mas Rido, kejadiannya Mbak Ririn yang terjatuh dari motor. Kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Kenapa? Karena orang yang memiliki iman kepada qada dan qadar, otomatis dia tidak akan sombong. Kemudian memupuk sifat optimis, giat bekerja dan menenangkan jiwa. Nah, kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Semakin kita ke sini, harusnya kalian semakin beriman dan memperbaiki amal ibadah kita masing-masing. Ya, mau menumbuhkan jiwa pemberani, kemudian seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Kalau kalian punya cita-cita tanpa usaha, itu hanya imajinasi saja. Ya, jadi harus berusaha. Ini selanjutnya. Nah, ini silakan ini tulis. Ya, evaluasi ini ditulis, nanti kita akan kerjakan. Kemudian setelah kerjakan nanti dikumpulkan. Itu ya.
Ditulis dulu. Ya, ditulis dulu ini. Semua ditulis. Jelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Ini masing-masing kalau ini. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Yang ketiga, apa yang disebut dengan takdir mu'allaq? Yang keempat, jelaskan hubungan antara ikhtiar dan tawakal. Yang kelima, jelaskan 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Silakan ditulis dulu. Nanti setelah itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Ayo ditulis dulu, diselesaikan. Sudah semua? Ya. Nanti teknisnya silakan evaluasi dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan. Sebelum penutup, refleksi pada pembelajaran kali ini, kita harus selalu berusaha, ikhtiar, semangat, dan niatkan apa yang kita kerjakan itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keimanan yang terpancar pada hati kita itu akan terlaksana pada semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Ya, iman kepada qada dan qadar. Ya, kelas 9. Saya Eka Supriyatna. NIM-nya 2540413159. Program profesi guru, ya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Negeri Sunan Kalijaga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah bekerja sama dan bersedia untuk membuat video dengan Pak Eka. Kemudian nanti silakan istirahat. Pak Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.